Halo guys, hai. Perkenalkan, nama saya Aurelia Arsatania. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan mengenai analisa kadar air pada CPO dengan menggunakan metode oven dan metode hot plate. Baiklah, berikut tujuan. Dapat mengetahui kadar air pada CPO menggunakan metode oven dan metode hot plate. Baiklah, selanjutnya metodologi. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan ialah botol timbang, neraca analitik, desikator, pipet tetes, beker gas, oven pengering, dan juga hot plate. Sedangkan bahan yang digunakan ialah CPO. Berikut metode kerja pada metode oven. Yang pertama, dipreparasi alat. Yang kedua, dilelehkan sampel CPO. Yang ketiga, ditimbang sampel CPO. Yang keempat, di oven sampel suhu 130 derajat selama 30 menit dan di desikator selama 15 menit. Yang kelima, dilakukan pengulangan pada nomor 4 sampai didapat selisih berat antara dua penimbangan, yaitu 0,02%. Baiklah, berikut hasil perhitungan pada metode oven. Yang pertama, berat botol timbang yaitu 19,7628 gram. Berat botol timbang plus berat sampel basah sama dengan 24,7627 gram. Berat penimbangan pertama sama dengan 24,7624 gram. Berat penimbangan kedua sama dengan 24,7621 gram. Berat air sama dengan berat sampel basah ditambah berat botol timbang dikurang berat sampel kering ditambah berat botol timbang sama dengan 24,7627 dikurang 24,7521 sehingga mendapatkan hasil 0,0105. Sehingga dapat dimasukkan pada rumus kadar air yaitu berat air dibagi berat sampel dikali 100 yaitu 0,0105 dibagi 4,9998 dikali 100 sehingga mendapatkan hasil 0,21%. Baiklah, berikut masuk pada pembahasan metode oven. Hasil analisis kadar air yang dilakukan didapatkan hasil 0,21% pada metode oven. Hasil ini tidak sesuai dengan standar SNI 01-2901-2006 untuk kadar air maksimal 0,5%. Dalam hal ini, CPO tidak memenuhi standar SNI karena mutu CPO lebih dari 15%, sehingga dapat menyebabkan terjadinya hidrolisis lemak, di mana hidrolisis dari minyak sawit akan menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas yang menghasilkan ketengikan atau kerusakan minyak. Hal lain yang menyebabkan tingginya kadar air pada CPO adalah adanya buah yang rusak atau busuk dan juga disebabkan oleh penyimpanan yang terlalu lama pada CPO. Selanjutnya, prosedur kerja metode hot plate. Yang pertama, dipreparasi alat. Yang kedua, dilelehkan sampel CPO. Yang ketiga, ditimbang sampel CPO. Yang keempat, di oven sampel suhu 130 derajat Celcius selama 30 menit dan di desikator selama 15 menit. Yang kelima, dilakukan pengulangan pada nomor 4 sampai didapat selisih berat antara dua penimbangan 0,02%. Baiklah, berikut hasil perhitungan dari metode hot plate. Yang pertama, berat beker gelas sama dengan 63,0900 gram. Berat sampel basah sama dengan 10,0032 gram. Berat beker gelas plus berat sampel basah sama dengan 73,0932 gram. Berat penimbangan pertama yaitu sama dengan 73,0661 gram. Berat penimbangan kedua sama dengan 73,0641 gram. Berat air sama dengan berat sampel basah ditambah berat beker gelas dikurang berat sampel kering ditambah berat beker gelas sama dengan 73,0932 gram dikurang 73,0641 gram sehingga mendapatkan hasil 0,0291. Sehingga dapat dimasukkan pada rumus kadar air yaitu sama dengan berat air dibagi berat sampel dikali 100 yang dimana hasilnya ialah 0,0291 dibagi 0,0032 lalu dikali dengan 100 sehingga mendapatkan hasil 0,29%. Masuk pada pembahasan metode hot plate. Pada data hasil pengamatan praktikum didapatkan hasil perhitungan 0,29%. Dalam hal ini, kadar air pada CPO dengan metode hot plate sangat tinggi karena lebih dari 15% dan tidak sesuai dengan standar mutu. Hal ini disebabkan oleh penyimpanan dan proses pengolahan pada CPO yang masih belum maksimal sehingga mutu yang dihasilkan tidak sesuai dengan SNI 01-2901-2006. Baiklah, dari pengamatan praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil perhitungan dari metode oven sama dengan 0,21%, sedangkan hasil perhitungan dari metode hot plate yaitu sama dengan 0,29%. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. See you.
Bye bye bye.